Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Kuratayu dengan NPM 2115061103 dari kelas PSTIA. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang network topology. Jadi network topology itu sendiri mendefinisikan struktur dari jaringan dan bagaimana semua komponen terhubung satu sama lain. Ada dua tipe topologi, yakni yang utama itu physical dan yang kedua itu logical. Untuk yang physical sendiri, itu menjelaskan bagaimana network devices terhubung secara fisik dan apa yang terjadi ketika sebuah node dalam network rusak. Topologi ini juga menspesifikasikan susunan kabel dan bagaimana kabel menghubungkan satu device ke device lainnya dalam network. Untuk contohnya sendiri, di sini yang pertama ada bus topology. Dalam topologi ini, device dihubungkan dalam sebuah LAN. Kabel koaksikal itu digunakan untuk menghubungkan device dalam sequence yang ada di topologi ini. Kemudian yang kedua, itu ada star topology. Dalam topologi ini, device itu terhubung ke sebuah device sentral. Jadi sebuah hub atau switch itu digunakan sebagai device sentralnya. Kemudian yang ketiga ada hybrid topology. Ketika bus topology itu digunakan untuk mengextend star topology, itu disebut sebagai hybrid topology. Kemudian untuk mesh topology, semua device itu secara langsung terhubung. Kemudian yang kedua ada logical topology. Untuk logical topology sendiri itu mendeskripsikan bagaimana device dalam network berkomunikasi satu sama lain dan bagaimana data dikirim. Pada intinya, logical topology ini membahas tentang data flows. Untuk contohnya sendiri, di sini ada bus topology. Bus topology ini ketika sebuah device transmit sebuah pesannya itu langsung mencapai semua nodes yang ada di link yang sama. Kemudian untuk ring topology, ini masing-masing node itu menerima data hanya dari satu node dan menerima dan mentransmit data hanya dari satu node. Data itu ditransfer secara sekuensial dari node ke node. Kemudian ada switch logical topology. Switch logical topology ini selalu memiliki koneksi elektrik antara nodes dan switch. Kemudian untuk contoh topologi sendiri, di sini saya ada contoh dari Internet Topology Zoo. Seperti yang bisa dilihat di sini, Internet Topology Zoo adalah project untuk mengkoleksi data network topologis dari seluruh dunia. Dari sekian pilihan topologi yang ada di web ini, saya memilih Red Iris yang ada di Spain tahun 2011. Jadi untuk jaringannya sendiri itu berbentuk seperti ring yang node-nya itu saling terhubung satu sama lain. Jadi tidak terbatas hanya ring di sini saja, tapi satu node itu saling terhubung juga. Dan di sini juga ada mungkin sejenis yang tadi itu bus, karena dia dari node yang ada di sini, dia memakai satu LAN untuk menghubungkan dari daerah yang di sini ke sini. Menurut saya topologi ini menarik karena topologi ini reliable karena jika satu line putus, dia masih punya banyak alternatif line lainnya agar network itu masih berjalan. Kemudian untuk keunikan yang kedua itu ada di daerah ini yang lumayan jauh dari daratan utama. Jadi biasanya saya melihat
bahwa topologi itu jika menghubungkan ke suatu pulau yang kecil atau daerah yang cukup jauh atau cukup terpisah dari daratan utamanya, itu hanya memakai satu lane. Namun di topologi ini dia ada dua lane. Jadi jika salah satu terputus, itu masih ada alternatif lane lainnya supaya network bisa tetap bekerja dan terhubung dengan device-device lainnya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.